Betul, betul. Pesawat supersonik, buku petunjuknya dari pabrik BK, ya nyungsep tuh kapal, betul, betul. Kira-kira paham nggak? Nah sekarang Allah ciptakan manusia lebih hebat dari supersonik, saudara. Kita diciptakan oleh Allah, saudara, dan Allah berikan buku petunjuk yang luar biasa. Hudal lil muttaqin. Apa itu? Al-Quran, saudara. Allah kasih buku petunjuk. Kita lagi jalanin nih hidup, mau pakai Al-Quran, diganti sama KUHP, diganti sama aturan produk parlemen, diganti. Kita pakai ya pantas saja hidup kita pada nyungsep, saudara. Ikut Allah dan Rasulnya. Saudara, saya mau memberikan contoh yang simpel buat masyarakat umum, saudara. Rabbul Alamin, pemilik semesta alam. Siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang memberikan rizki kepada manusia siapa? Allah. Nah baik saudara, Allah pemilik alam semesta, berarti Allah punya hak untuk membuat aturannya. Betul? Betul? Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak pemuda kerja di satu pabrik hebat dengan gaji besar, yang punya satu bos miliuner kaya. Nah, kemudian Anda kerja di kantor dia, di perusahaan dia. Karena dia yang punya pabrik, dia bikin aturan. Anda saya kasih gaji setiap bulan berapa? 20 juta, 30 juta, 50 juta. Tapi ingat ya, jam 8 pagi sudah harus ada di kantor. Tidak boleh pulang kecuali jam 4. Siapa yang bikin aturan? Bos, pemilik. Berhak tidak? Tahu-tahu Anda sok tahu. Nggak bisa. Saya mau datang tiap hari jam 11 saja. Kira-kira bagaimana? Jawab yang keempat, kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Loh kok dipecat? Bukan kita yang punya, betul? Yang punya siapa? Dia, sepakat, betul? Jadi siapa yang punya pabrik, dia yang boleh bikin aturan, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, ini alam semesta siapa yang punya? Siapa yang punya? Berarti siapa yang berhak buat aturan? Allah. Jelas? Paham? Terus tahu-tahu ada manusia, nggak bisa, saya mau bikin aturan sendiri. Ya, dikepret loh malaikat. Kira-kira jelas gak? Saya tanya sekali lagi, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa pemilik alam semesta? Nah itu namanya teori pemilik. Teori pemilik, siapa yang punya, dia yang bikin aturan. Setuju? Alam semesta Allah yang punya. Jadi Allah yang punya hak untuk membuat aturan, saudara. Setuju? Baik. Yang kedua, Allah pencipta. Siapa yang menciptakan manusia? Nah karena Allah yang menciptakan manusia, Allah maha tahu tentang apa yang diciptakannya. Allah maha tahu hukum yang bagaimana yang cocok dengan makhluk ciptaannya, saudara. Betul? Betul? Nah karenanya Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Nabi disuruh menjelaskan soal aturannya, saudara. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, senang, dunia akhirat, ikuti Al-Quran sebagai buku petunjuk dari yang menciptakan kita. Hidup kita akan bahagia. Betul? Betul? Saya kasih contoh lagi nih yang gampang nih. Saudara, Anda beli TV merek Samsung, merek TV baru. Nah kalau kita beli tuh di toko TV baru, dapat buku petunjuk gak? Dapat gak? Dapat. Kita buka buku petunjuk, bagaimana cara nyetelnya, bagaimana cara ngatur warna,
bagaimana cara ngatur gambar, bagaimana cara ngatur suara, betul? Bahkan disebutin, kalau nanti ada gangguan begini, lihat komponen ini. Kalau ada gangguan ini, lihat komponen ini. Diajarin semua sudah. Bagus tidak? Kita setel sesuai buku petunjuk. Nyala, bagus. Baru sehari 2 hari ada gangguan. Cari buku petunjuk yang Samsung, nggak ada. Hilang, dibawa anak, dibuang ke got. Saudara, akhirnya ya udahlah. Ada buku petunjuk TV merek Sony. Kira-kira bisa dipakai nggak? Kan sama-sama TV. Bisa nggak dipakai? Bisa nggak dipakai? Kalau coba kita paksa pakai, bisa meleduk tuh TV. Betul, betul. Jadi kita beli TV dari pabrik Samsung. Bukunya petunjuk harus dari pabrik Samsung. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Karena dia yang buat. Karena dia yang rakit. Karena dia yang produksi. Dia tahu di mana penyakit produksinya. Betul? Betul? Nah sekarang saya tanya, manusia ada yang buat gak? Siapa? Siapa? Terus Allah kasih buku petunjuk gak? Apa buku petunjuknya? Al-Quran, saudara. Allah maha tahu nih makhluk, saudara. Mau apapun sukunya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, Allah maha tahu hukum apa yang paling cocok buat manusia supaya hidup damai, adil, sejahtera. Allah berikan Al-Quran. Bagus tidak? Ini ciptaan Allah yang namanya manusia. Itu lebih hebat dari TV Samsung, TV Sony, nggak ada apa-apanya, saudara, betul. Bahkan dari apa? Dari pesawat supersonik yang paling mahal, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah punya ciptaan yang namanya manusia, betul. Allah ciptakan manusia, saudara, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa berucap kata, bisa berjalan, bisa memproduksi, bisa kerja. Dahsyat Allah punya ciptaan, betul, betul. Nah jadi kalau kita ingin, saudara, hidup bahagia dunia akhirat, jangan pakai buku petunjuk yang lain. Pakai buku petunjuknya Al-Qur'an. Siap tidak? Siap tidak? Al-Quran itu lebih hebat dari pesawat supersonik. Saya kasih contoh dulu nih yang kedua, pesawat. Pesawat supersonik dikemudikan oleh pilot dunia terbaik. Terbang melesat, saudara. Begitu terbang melesat, di udara ada gangguan. Pilot butuh buku petunjuk, buka laci, tarik. Ternyata buku petunjuknya dari pabrik beca. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyungsap tuh pesawat, saudara. Betul, betul. Pesawat supersonik, buku petunjuknya dari pabrik BK, ya nyungsep tuh kapal, betul, betul. Kira-kira paham nggak? Nah sekarang Allah ciptakan manusia lebih hebat dari supersonik, saudara. Kita diciptakan oleh Allah, saudara, dan Allah berikan buku petunjuk yang luar biasa. Hudal lil muttaqin. Apa itu? Al-Quran, saudara. Allah kasih buku petunjuk. Kita lagi jalanin nih hidup, mau pakai Al-Quran, diganti sama KUHP, diganti sama aturan produk parlemen, diganti. Kita pakai ya pantas aja hidup kita pada nyungsep, saudara. Betul, betul. Saya cuma mau kasih gambaran-gambaran yang simpel aja supaya kita ini lebih yakin. Oh, kita ini ciptaan Allah. Percayalah dengan hukum Allah. Jangan gampang percaya dengan hukum selain Allah. Betul, betul. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang tahu tentang manusia? Siapa yang tahu rahasia manusia? Siapa yang paling adil bikin hukum untuk manusia? Yakin, yakin. Siapa pemilik alam semesta? Siapa yang paling berhak bikin aturan? Siap ikut Allah, siap taat Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Oh, ada minta bukti, Habib. Kita jangan hanya berteori. Buktikan dong.
Kalau hukum Allah tuh yang paling bagus, saudara. Simpel aja lah, saudara. Soal pencurian. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, faqala ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Saya mau tanya, itu firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah suruh pencuri potong tangan. Terus Nabi ngejelasin, karena tugas Nabi litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Tugas engkau wahai Rasulullah, jelaskan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi jelasin, ini Allah suruh potong tangan. Tangan yang mana yang mesti dipotong? Nabi yang jelasin. Potong tangan kanan dulu. Sampai mana motongnya? Al-Quran gak jelasin. Apa jari doang? Apa sampai siku? Apa sampai bahunya, saudara? Oh, Nabi jelasin sampai pergelangan tangan, saudara. Dan Nabi laksanakan. Ada pencuri di zamannya, dipotong tangannya, saudara. Satu dipotong tangan, besok gak ada lagi berani yang mencuri, saudara. Makanya di zaman Nabi, saudara, hadis yang menceritakan potong tangan cuma 1-2 hadis, saudara. Gak ada yang lain berani nyolong. Kapok. Kalau itu kita berlakukan dari dulu di Indonesia, nyolong potong tangan, gak ada orang berani nyolong lagi, saudara. Enggak pakai bilang hukum Islam itu sudah kadaluarsa. Udah gak relevan dengan zaman. Pala lu bomenyan. Ngomong meember yang gak bisa jawab. Betul? Saudara, mari kita lihat apa hukum yang berlaku di negeri kita hebat. Pencuri penjara, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada orang nyopet, masuk penjara, 3 bulan keluar, saudara, naik pangkat, nyolong. Masuk penjara lagi 6 bulan, keluar dari penjara, saudara, naik pangkat lagi, ngerampok. Masuk penjara lagi, keluar dari penjara, naik pangkat lagi, jadi begal. Loh, kok mungkin naik pangkat ini kejahatannya, saudara? Iya, saudara, karena begitu dia masuk penjara, di penjara adalah universitas kejahatan. Mau nyari ilmu kejahatan apa aja ada. Yang koruptor, yang merkosa, yang membunuh, yang membegal. Terus yang di penjara ini bergaul dengan manusia-manusia tadi. Dipelajari ilmunya. Kamu vonis berapa? 3 bulan, ngapain? Nyopet. Loh. Nyopet itu cuma berapa? 3.000. Ya, payah loh. Gue nyolong 1 miliar, cuma 6 bulan. Oh begitu? Ya udah deh, besok-besok gue nyolong aja deh. Kacau tidak? Kacau tidak? Di penjara tuh begitu. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue kan pengalaman berapa kali di penjara, betul? Ya di penjara begitu. Kecuali kalau di penjara ada ustadz, saudara, ada Habib, ada kiai masuk, buka pesantren, buka majelis, mereka ikut semua, saudara. Keluar dari situ, mereka dapat ilmu. Jadi bagus juga sih ada ustadz yang ditangkap. Lu ketawa lagi lo, girang banget gue ditangkap. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Mari kita lihat. Mencuri ditangkap, keluar mencuri lagi, mencuri lagi. Kapan mau selesai? Yang lain ikut niru akhirnya, saudara. Kapan mau selesai? Tapi kalau mencuri potong tangan, yang lain akan berpikir 1 juta kali untuk nyolong. Betul? Takbir. Nah sekarang lihat nih di Indonesia nih. Gara-gara gak mau ikut Nabi, saudara, dari mencuri 1 juta, jadi 5 juta, jadi 100 juta, jadi miliaran. Sekarang korupsi triliunan. Masya Allah. Lo orang condet, gue mau tanya, pernah lihat duit 1 triliun gak? Yang benar, yang kompak, pernah lihat belum? Pernah lihat belum?
kesian banget lu. Gue pikir orang condet kayak kaya. Udah jujur, jangan bohongin gue dong, jujur. Pernah lihat duit miliaran? Triliun pernah? Betul? Sama. Astagfirullah, pokoknya kesimpulannya itu duit gede aja, betul? Betul? Nah sekarang saudara, sekarang begitu dia ada saudara yang korupsi sekian triliun. Di penjaranya cuma 2 tahun. Orang condet juga mau semua. Penjara gue ada 2 tahun, masa gue dapat 1 triliun, mau gak? Mau gak? Mau, lu ada bakat lu masuk penjara. Fakta saudara. Fakta ini apa yang berlaku di negeri kita. Udah gitu korupsi saudara. Dari zaman ke zaman di Indonesia makin parah. Zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto bukan tidak ada korupsi. Ada. Tapi korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih punya malu. Nah namanya masih ada malu, korupsinya nggak gede-gede. Sehingga pembangunan jalan terus, utang nggak ada saudara. Alhamdulillah. Pajaknya juga jadi rendah. Alhamdulillah. Masuk reformasi 98. Kita mendapatkan berjuta harapan. Saudara, tapi yang ternyata apa yang terjadi saudara? Korupsinya dari kolong meja naik di atas meja. Kenapa korupsinya lebih nggak punya malu? Betul. Akhirnya reformasi berubah menjadi repot nasi. Betul? Betul. Kemarin di zaman presiden kemarin tuh yang 10 tahun tuh. Yang kemarin. Lu jangan sebut nama. Tapi yang lu sebut benar. Jangan sebut nama saudara. Kemarin 10 tahun dia mimpin, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi korupsinya sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Ayo jawab yang kompak. Kacau tidak? Itu gara-gara nggak mau ikut Nabi. Begitu sekarang saya mau tanya semua, mau ikut Nabi gak? Mau ikut Nabi gak? Saudara, dalam Islam mencuri rub'u dinar itu sudah harus dipotong tangan. Rub'u dinar itu 1/4 dinar. 1 dinar hari ini harganya kurang lebih 4,9 juta. Taruh buletin 5 juta saudara. Kalau 1/4 dinar hanya 1.250.000 rupiah. Mencuri 1.250.000 rupiah, apalagi 2 juta, apalagi 5 juta, apalagi 10 juta, potong tangan. Nah sekarang kalau mencuri 2 juta potong tangan. Terus kalau korupsi 1 triliun, ayo saya mau tanya semua, potong apa? Lu sadis lu. Orang condet potong pala aja, tapi gua setuju. Takbir. Angkat tangan semua takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, kenapa saya setuju? Ada yang nanya, Habib kan ustaz. Kalau bicara pakai dalil dong. Jangan pakai hawa nafsu. Mau dalil? Nah, dalil kan ada nakli, ada akli, betul? Betul. Dalil naklinya kepanjangan. Entah berdebat sampai pagi nggak selesai. Anak kasih dalil akli aja, mau gak? Mau gak? Mencuri 2 juta, potong tangan. Saya tanya, mencuri 2 juta pakai apa tuh? Pakai apa? Mencuri 2 juta pakai apa? Makanya tangan dipotong. Kenapa tangan dipotong? Mencurinya pakai, paham? Mencurinya 1 triliun. Pakai apa tuh? Pakai apa? Otaknya di mana? Potong pala. Takbir. Setuju tidak? Takbir. Ini gara-gara ceramah begini nih, besok di medsos lain lagi. Habib Rizik ekstrim, radikal, main pancung kepala. Ini gawat, anti Pancasila. Wah.
Jawab jangan. Jawab jangan. Ya udah nih buat penutup bagiannya penutup. Gue mau kasih ilmu nih lu semua nih. Mau ilmu gak? Namanya ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu masa bodoh ada dalil. Jangan lu pikir nggak ada dalil. Ada dalilnya. Allah yang katakan dalam Al-Quran. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Nggak ada urusan. Orang kafir mau benci. Orang musyrik mau benci. Walau karihal kafirun. Kalau orang Betawi bilang apa itu? Masa bodoh. Bodoh amat. Betul. Betul. Kalau orang Banten bilang sabodoh teing. Nah, betul. Betul. Pakai ilmu masa bodoh. Ayo sama tanya semua nih. Jawab yang kompak. Lu jawabnya ngantuk loh. Siap jawab. Siap. Pokoknya yang gak jawab mudah-mudahan pantatnya bisulan. Tapi yang jawab mudah-mudahan pulang dapat rezeki banyak. Badan sehat. Penyakit baik. Hidup berkah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, saya mau tanya nih semua. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Al-Quran. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Takbir. Siap bela agama. Siap bela negara. Takbir. Oh, cakep loh. Tanya lagi. Sekali lagi. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Nabi. Siap bela agama. Tapi nanti dibilang ekstrim. Lu belum kompak lu jawabnya lo. Jawabnya apa? Masa bodoh. Apa jawabnya? Sekali lagi. Yang kompak. Ulangin. Lu gak lulus lagi, awas tuh. Udah 2 kali nih gak lulus nih. Ayo semuanya. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela agama. Nanti dibilang ekstrim. Nanti dibilang radikal. Nanti dimusuhin. Nanti difitnah. Nanti dibenci. Nanti dicaci maki. Nanti dibilang nasabnya palsu. Nanti ditangkap. Nanti dipanggil polisi. Dipenjara. Dibunuh. Takbir. Lulus lu semua. Begitu dong takbir. Alhamdulillah. Ya, tapi lu jangan salah paham nih anak-anak muda nih depan nih. Jangan ntar malam nih, besok pagi ini kan pulang malam nih. Udah jam 12 lewat, betul. Pagi dibangunin emaknya. Tong bangun sholat subuh, masa bodoh. Awas loh. Itu namanya pakai masa bodohnya bukan pada tempatnya, betul. Udah jangan takut dituduh teroris, betul. Jangan takut dimusuhin, betul. Siap bela Allah. Siap bela Quran. Takbir. Al-Quran imam kami. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran imam. Semua. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran Semua. mam kami. Al-Quran
Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangan Allah semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, kurang kompak, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam, Allah Allahu Angkat Akbar. tangan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu yang Akbar. semangat. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Kami semua. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran Imam kami. kurang kompak, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Angkat Islam, tangan semua. Semua. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah ya ikhwan. Nah, jadi semuanya udah lulus ya. Udah lulus kan? Kalau udah lulus selesai ceramahnya. Lah kan udah lulus loh. Nah, mudah-mudahan semua panjang umur dalam sehat dan ibadah. Doain kita punya guru. Ya Habib Syekh Al-Hasni, begitu juga Habib Hussein Al-Hasni, doakan biar Allah berikan kekuatan dalam perjuangan, Allah menangkan di setiap langkah dakwahnya. Dan mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah agar kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha wa muhibbiha bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak apalagi pulang sebelum acara ini betul-betul ditutup dengan doa dan talqin zikir. Setuju? Setuju? Baik ya ikhwan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya negeri agar menjadi baldah thayyibah. Dan kita mohon juga supaya Palestina segera merdeka. Saudara, dan kita mohon kepada Allah agar Indonesia ini diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang soleh, dan negara ini betul-betul menjadi negara yang diberkahi. Dan kita doakan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden kita serius, jangan omon-omon. Beliau lagi mau perang lawan mafia, beliau lagi mau perang lawan koruptor, beliau lagi mau perang lawan oligarki busuk, saudara.
Jadi kalau betul-betul beliau serius, kita doakan kepada Allah agar beliau diberikan kemenangan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.